Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Ibu Arini. Gimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan ya, semuanya baik. Eh, Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin berpesan karena virus COVID itu penyebarannya cepat, maka anak-anak harus jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Pagi-pagi itu berjemur di sinar matahari kurang lebih 10 sampai 15 menit. Lalu lalu banyak mengkonsumsi buah-buahan dan vitamin ya. Dan sebelum masuk ke materi juga, Ibu akan mengingatkan pertemuan sebelumnya materi apa yang kita bahas ya? Ya, benar sekali. Materi yang kita bahas adalah sejarah geografi dan konsep geografi. Adakah yang masih ingat tentang konsep geografi? Iya, benar sekali. Konsep geografi ada 10 macam. Bisakah disebutkan 10 macam tersebut? Ya, benar sekali. Yang pertama, konsep geografi itu ada lokasi. Lalu yang kedua ada jarak. Lokasi dan jarak ini juga ada dua. Yang lokasi itu di dalamnya ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang kedua jarak. Jarak juga ada dua. Yang pertama ada jarak mutlak dan yang kedua ada jarak relatif. Setelah itu yang nomor 3 ada morfologi. Lalu konsep yang keempat ada keterjangkauan. Lalu yang kelima ada konsep pola. Yang keenam konsep aglomerasi. Yang ketujuh konsep nilai kegunaan. Yang kedelapan konsep interaksi atau interdependensi. Yang kesembilan ada konsep diferensiasi areal. Dan yang terakhir yang ke-10 ada konsep keterkaitan ruang. Ya, terima kasih anak-anak semuanya udah mengingatnya ya. Lalu sekarang kita akan membahas materi kita pada hari ini ya. Materi kita hari ini adalah paradigma geografi. Anak-anak ada yang tahu paradigma geografi? Kan minggu kemarin Ibu udah menyuruh anak-anak untuk mempelajari materi selanjutnya. Apakah anak-anak ada yang sudah membaca dan mempelajarinya? Ya, terima kasih ya yang sudah membaca dan mempelajarinya. Ibu akan menerangkan, paradigma geografi itu adalah cara pandang keilmuan yang termasuk di dalamnya itu ada asumsi, prosedur, dan penemuan yang diakui dan diterima oleh para ilmuwan dan diakui dan disebarkan kepada masyarakat secara umum. Lalu geografi itu kan sudah suatu ilmu yang sudah lama berkembang, maka paradigma geografi itu juga mengalami pergeseran dari masa tradisional sampai ke masa kontemporer begitu. Ada yang tahu paradigma geografi yang tradisional? Ya, benar sekali. Paradigma geografi yang tradisional sudah ada atau sudah dimulai sebelum tahun 1960-an itu sudah dimulai. Dan selama ini paradigma geografi yang tradisional ini berkembang menjadi 3 paradigma. Yang pertama itu ada paradigma eksplorasi. Yang kedua ada paradigma environmentalisme. Yang ketiga ada paradigma regionalisme. Anak-anak yang sudah mempelajari dan sudah membaca pasti tahu kan apa ketiga paradigma ini kan? Ya, benar sekali. Paradigma geografi yang eksplorasi itu ditandai
dengan adanya penemuan-penemuan baru seperti kegiatan upaya pemetaan, terus seperti penggambaran peta, pengumpulan fakta di wilayah baru yang belum kita ketahui atau yang belum ilmuwan-ilmuwan itu ketahui. Lalu kegiatan itu menghasilkan tulisan, gambar, serta peta yang memberikan manfaat bagi para geograf untuk menyempurnakan peta atau gambaran dan tulisan itu yang telah ada. Jadi yang sebelumnya sudah ada itu pada paradigma eksplorasi itu makin disempurnakan, begitu ya. Dan yang dihasilkan dari paradigma eksplorasi itu berupa deskripsi, klasifikasi wilayah baru yang dilengkapi dengan fakta lapangan. Jadi sudah konkret dan terpercaya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah paradigma environmentalisme. Ada yang tahu paradigma environmentalisme? Ya, benar sekali. Paradigma ini merupakan kelanjutan dari paradigma terdahulu, begitu. Nah, jadi paradigma environmentalisme itu merupakan dorongan untuk peningkatan produk yang lebih akurat dan lebih detail menurut para peneliti yang melakukan pengukuran lebih mendalam terkait dengan elemen-elemen fisik seperti itu. Dan paradigma ini itu sudah populer dari sejak abad ke-19. Begitu anak-anak. Lalu bentuk-bentuk paradigma environmentalisme itu analisisnya secara mendalam itu seperti analisis morfometik, sebab akibat, serta analisis network yang sangat berkembang. Perkembangannya itu lebih lanjut tampak dengan adanya analisis hubungan antara manusia dengan lingkungan. Mengapa hubungan antara manusia dengan lingkungan? Karena hubungan ini tuh menunjukkan bahwa pada sekarang ini manusia itu tidak lagi menerima alam atau lingkungan sekitarnya dengan apa adanya, begitu. Lalu paradigma geografi tradisional yang terakhir itu ada paradigma regionalisme. Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Paradigma ini itu timbul atas adanya sintesis hubungan antara manusia dengan lingkungan hingga memunculkan sebuah konsep-konsep region seperti itu. Dan beberapa konsep yang muncul itu adanya pembagian wilayah-wilayah berdasarkan tipe, lalu formal dan fungsional. Juga perwilayahan itu berdasarkan atas hierarki dan kategori. Selain itu, ada analisis temporal yang berkembang pula pada masa paradigma regionalisme ini. Begitu anak-anak. Ya, dan setelah paradigma geografi tradisional, yang terakhir ada paradigma geografi kontemporer. Anak-anak pasti tahu kan, karena anak-anak sudah pada mempelajarinya. Ya, benar sekali. Paradigma geografi kontemporer ini tuh ditandai dengan adanya perkembangan metode analisis kuantitatif, lalu model building, lalu ada lagi analisis keruangan, hingga pada saat masa paradigma kontemporer ini tuh sampai disebut juga sebagai periode paradigma analisis keruangan, karena analisis keruangan ada di dalam paradigma geografi kontemporer ini, seperti itu. Lalu ciri-cirinya dari paradigma geografi kontemporer itu
seperti spesialis dalam geografi, sehingga mengakibatkan studi geografi seolah-olah itu terpisah. Mengapa kok dibuat seperti itu? Ya karena kondisi ini tuh malah mendorong untuk kemunculan pendekatan sistem dalam ilmu geografi untuk membuat geografi itu kembali lagi pada fitrahnya, kembali lagi seperti semula, seperti itu. Gimana? Mudah bukan mempelajarinya? Mempelajari sejarah geografi, mempelajari konsep-konsep geografi, mempelajari paradigma geografi. Sangat mudah bukan? Tentu saja sangat mudah. Baik karena pertemuan pada materi kali ini atau pertemuan pada hari ini sudah habis waktunya, maka ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini atau anak-anak ingin menyimpulkan. Baiklah, ibu akan menyimpulkan biar lebih singkat ya. Paradigma itu merupakan cara pandang keilmuan atau ilmu yang sama yang di dalamnya itu termasuk asumsi, prosedur, dan penemuan yang diakui atau diterima oleh sekelompok atau banyak ilmuwan dan akhirnya diakui masyarakat secara umum atau secara luas, seperti itu. Paradigma geografi sudah ada atau mulai dari masa tradisional hingga ke masa kontemporer. Paradigma geografi tradisional ada 3 juga, berkembang menjadi 3. Yang pertama ada paradigma geografi eksplorasi, yang kedua paradigma geografi environmentalisme, yang ketiga ada paradigma regionalisme. Seperti itu. Baik, karena materi kali ini waktunya sudah habis, maka ibu berpesan agar anak-anak mempelajari materi selanjutnya. Selamat siang, dan jangan lupa mempelajari materi selanjutnya, dan sampai jumpa minggu depan.